Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan minggu ini kita memasuki minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Mari sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, mari berdiri, kita sambut bersama kehadiran Tuhan dalam ibadah kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu karena kesempatan ini. Di dalam ketenangan ini kami ada di sini, berteduh diri di sekeliling firman-Mu. Kuduskanlah kami semua. Sehingga ibadah kami dari awal sampai selesai hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapkan kehidupan kami supaya firman yang melawat kami tidak berlalu dengan sia-sia. Roh Kudus, bekerjalah di dalam kami. Karena Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 ayat 1-7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, Alkitab berbicara tentang iman dalam berbagai warna. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan syarat ia harus beriman dan harus percaya saja kepada Yesus. Paulus mempertentangkan iman dan perbuatan. Orang Kristen harus beriman kepada apa yang Allah buat dan bukan apa yang manusia buat. Teks hari ini berbicara tentang iman. Iman berarti dasar untuk meraih yang terindah di masa depan. Tanpa masa depan, semua yang terjadi di masa lampau sia-sia. Bagaimanapun indahnya masa lampau, ya hanya nostalgia yang akan pergi, hilang, tidak kembali lagi. Tanpa masa depan, yang terjadi hari ini kehilangan arti. Semua yang indah, semua yang manis berakhir di sini dan berhenti di sini. Sudah itu kita tidak tahu kemana semuanya akan pergi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat itu ada di masa depan. Semua mimpi-mimpi indah, janji-janji manis sedang menghampar di depan menantikan kita. Harapan dan mimpi-mimpi inilah yang mendorong kita terus berkarya di tengah-tengah badai dan prahara. Masalahnya ialah apa yang tidak bisa kita lihat di depan itu tidak bisa dianalisis dengan nalar. Tidak bisa dianalisis dengan akal. Apa yang ada di depan yang dijanjikan kepada kita seringkali bertolak belakang dan bertentangan 180 derajat dengan kenyataan hari ini. Yang dijanjikan ialah hidup yang kekal. Tetapi yang kita lihat setiap hari, manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setelah itu pergi menghampiri Sang Pencipta. Seperti bunga indah di pagi hari, petangnya lisut dan layu. Lalu tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yang dijanjikan hidup abadi, tapi yang dialami, setiap orang beriman mati meninggalkan dunia ini. Yang dijanjikan kerajaan Allah penuh bahagia, tetapi yang kita alami saat ini adalah penderitaan dan air mata. Yang dijanjikan kepada kita adalah keadilan, tetapi yang dialami ialah penindasan dan korupsi. Kita dijanjikan negeri berkelimpahan air susu dan air madu, tapi yang dialami saat ini ialah tangisan dan air mata. Hidup yang indah berkelimpahan dijanjikan bagi kita, tetapi orang-orang yang lapar dan haus ditemukan di mana-mana. Allah berjanji akan segera datang tidak lama lagi. Tapi sudah terlalu lama kita menunggu, Ia tidak datang juga. Tuhan berjanji Allah beserta kita. Tapi kita memanggil dan menjerit menyebut namanya, Ia diam 1000 bahasa. Teriakan dan jeritan kita seperti teriakan orang di padang gurun. Hilang di telan sepi. Lalu sekarang kita berbicara tentang iman. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Mana buktinya? Jauh panggang dari api. Bagaimana kita bisa memahaminya? Saudara, iman itu seperti anak terhilang sedang berjalan pulang. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah, meninggalkan tanah air kampung halaman. Kita sudah sampai atau hampir sampai ke rumah. Sebentar lagi kita bertemu dengan Bapa yang penuh cinta. Jalan-jalan yang pernah kita lalui, rumah-rumah, pepohonan dan bunga-bunga tersebar sepanjang jalan. Suasana rumah yang sangat familiar sekarang mulai terasa. Sedikit lagi, tidak jauh dan tidak lama lagi, kita akan sampai di rumah. Seperti itulah orang percaya, melihat ke depan kepada saat-saat indah bertemu dengan Bapa. Apapun yang dialami, kita yakini Tuhan ada di sana sedang menunggu, mengulurkan tangan menantikan kedatangan kita yang sangat dirindukannya. Apapun yang terjadi, kita terus berjalan. Kilat, halilintar dan prahara tidak menyurutkan kita. Kita terus harus melangkah.
Suasana rumah yang sudah lama ditinggalkan semakin terasa. Cinta kasih Bapa yang sangat berkesan tidak bisa kita lupakan dan terus mendorong kita agar tetap tegar melangkah ke depan. Goncangan hidup yang datang silih berganti tidak menyurutkan kita untuk terus maju ke depan. Itulah yang dimaksudkan dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesulitannya ialah dalam hidup sehari-hari kita tidak bisa menerima atau percaya apa yang belum kita lihat. Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke lubang bekas paku dan di lambungnya, aku tidak percaya. Melihat, mengalami dan merasakan dahulu baru percaya. Bukan percaya dulu baru melihat dan mengalami. Kepada Thomas, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kalau semuanya sudah kita genggam di dalam tangan, semuanya sudah bisa kita lihat dan nikmati saat ini, itu bukan iman namanya. Kalau iman hanya dalam pengertian itu, maka apa luar biasanya iman? Tidak ada. Semua orang bisa beriman, tidak susah. Tetapi teks ini mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak dilihat namun diimani ternyata sulit dipraktikkan dalam kehidupan. Kita menilai dan menghakimi orang dari kulit luar atau dari apa yang kita lihat. Sementara motivasi atau apa yang ada di dalam hati luput dari perhatian. Berkali-kali kita cepat mengambil kesimpulan dan membuat keputusan ceroboh karena penampilan yang tidak meyakinkan. Sementara apa yang ada di dalam batin tidak terlintas di kepala untuk dipikirkan. Motivasi terdalam yang ada di batin tidak bisa dilihat. Namun berkali-kali menghasilkan karya-karya gemilang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Aspirasi dan dorongan batin yang hebat tidak bisa diukur. Sementara karya gemilang yang dihasilkan dapat diukur dan dilihat dengan mata telanjang. Doa-doa kusuk tidak bisa dilihat orang. Ternyata doa yang tidak dilihat itu mampu menghasilkan banyak karya fantastik yang bisa dilihat. Bisa digenggam di dalam tangan. Dalam terang itulah teks ini memberikan contoh atau bukti bahwa iman atau yang tidak bisa dilihat itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain, kata teks ini. Banyak orang berspekulasi, katanya korban ternak atau binatang yang dipersembahkan oleh Habel jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dari korban hasil tanaman yang dipersembahkan oleh Kain. Itulah sebabnya Tuhan menerima korban Habel dan menolak korbannya Kain. Tetapi masalahnya bukan itu. Tuhan tidak menilai berdasarkan apa yang dipersembahkan, binatang atau hasil tanaman. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada jauh di dalam hati orang yang memberikan persembahan itu. Itulah sebabnya Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak Kain. Itulah sebabnya teks ini mengatakan karena iman Habel telah mempersembahkan persembahan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Keunggulan atau nilai yang paling tinggi ada di dalam, yang tidak kelihatan dan bukan di luar, yang bisa dilihat. Nilai itu adalah iman dan bukan pada benda-benda yang dikorbankan seperti tanaman, binatang korban, uang, dan seterusnya. Inilah yang perlu kita renungkan ketika kita bersama-sama membawa persembahan bagi Tuhan. Bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan di dalam hati. Bukan binatang atau hasil tanaman atau uang dengan jumlah tertentu, tetapi pertama-tama adalah iman. Dengan perkataan lain, jumlah atau besar kecilnya persembahan bukan ukuran dermawan atau tidaknya seorang.
Tanpa iman atau sukacita dari dalam, persembahan yang kita bawa walau besar ternyata kecil di mata Tuhan. Persembahan itu berat, tidak bisa dipikul, ternyata sangat ringan bagi Tuhan. Apa yang ada di dalam batin atau iman tidak bisa diekspresikan sampai tuntas dalam bentuk lahiriah. Apa yang ada di dalam ternyata mempunyai nilai yang sangat mahal. Sebagai contoh, kejujuran, ketulusan yang muncul dari dalam batin adalah buah dari cinta kebenaran dan benci kepada kepalsuan. Tetapi kita tidak melihat itu. Kita malahan memberikan penilaian dan vonis terhadap sesama kita karena survei yang terburu-buru terhadap apa yang kelihatan atau hal-hal lahiriah yang dimiliki oleh sesama. Ketika Samuel mencari pengganti Saul, tidak terlintas di kepalanya untuk memilih Daud. Sabda Tuhan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Aku tidak melihat yang dilihat oleh manusia. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nelayan sederhana dari Danau Galilea dipilih oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Mengapa mereka? Bukankah nelayan-nelayan itu tidak menjanjikan? Apa tidak ada yang lebih baik dari mereka? Tuhan melihat nilai-nilai yang luar biasa di dalam diri orang-orang sederhana itu. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan persembahan yang diberikan oleh janda miskin itu. Tapi janda itu tidak meyakinkan, karena janda itu tidak meyakinkan. Tapi hanya Yesus yang memberikan perhatian kepada janda miskin itu. Dari contoh-contoh di atas, kita diingatkan kembali tentang iman. Sesuatu yang jauh tersembunyi, tidak bisa dilihat, tetapi ternyata mempunyai peranan yang sangat menentukan. Tidak ada keunggulan lahiriah yang bisa menggantikan tempat iman. Kita ingin mengekspresikan iman dalam bentuk yang megah, dalam bentuk yang wah. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan yang ada di dalam hati. Tuhan menilai tinggi hal-hal yang sepele dan tidak meyakinkan menurut manusia. Kita menggantungkan iman kita kepada orang-orang pandai, terkenal dan populer, tetapi Tuhan lebih tertarik dengan yang sederhana dan yang biasa-biasa saja. Kita menggantungkan iman kita kepada orang yang fasih dan jelas menyuarakan kebenaran, tapi barangkali Tuhan lebih tertarik dengan yang awam, yang tidak pandai berbicara atau berbicara dengan suara terbata-bata. Persembahan janda yang miskin itu lebih berharga bagi Tuhan ketimbang donasi orang-orang yang kaya raya. Namun itu jangan dijadikan alibi untuk memberi sedikit seperti janda itu. Excuse atau memaafkan diri karena tidak memberi. Lalu alasan kita ialah yang penting adalah hati, bukan jumlah. Tidak, itu tidak benar. Itu lebih dekat dengan kikir dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Namun jangan cepat-cepat memberikan penilaian terhadap seorang. Apakah dia tulus memberi ataukah dia kikir. Persembahan ketulusan hati itu seringkali luput dan tidak terlihat oleh sesama. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat menilai orang lain dalam memberi. Masalahnya ialah tidak ada orang yang bisa menilai dirinya sendiri. Kita cenderung untuk mengecilkan kesalahan kita dan melebih-lebihkan kebaikan kita. Demikian juga kita cenderung untuk mengecilkan dan menyepelekan kebaikan orang lain. Sementara keburukan atau kesalahan orang lain kita besar-besarkan. Kita tidak objektif. Jangan cepat-cepat menilai orang. Karena apa yang ada di dalam batin tidak bisa kita ukur. Masalah hati atau iman tidak bisa kita nilai dengan baik. Kita baru bisa menilai dengan tepat apabila rahmat Tuhan yang Maha Agung ditanamkan di dalam kita, sehingga kita tidak bersuka cita ketika orang lain membuat kesalahan, dan kita berbahagia karena kebaikan orang lain. Iman, apa yang ada di dalam hati, bersih atau kotor, penilaian ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Bersama
untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kepadamu kami datang dengan segala syukur, karena hari yang indah yang kau berikan kepada kami bersekutu, menghayati persekutuan kami sebagai orang percaya, dan persekutuan kami dengan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku, seringkali kami terlalu mengandalkan penampilan. Banyak sekali nilai-nilai indah, nilai-nilai luhur yang tidak bisa kami lihat, luput dari perhatian. Berikanlah kepada kami iman, dan sadarkanlah kami. Iman mampu menuntun kami melewati berbagai tantangan dan permasalahan, membawa kami masuk hari indah di masa depan. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, berikanlah kepada kami iman yang teguh, karena dunia di sekeliling kami yang begitu menakutkan seringkali kami dibuat goncang. Berikanlah kepada kami pengharapan, mendengar janji-janji Tuhan dengan penuh keyakinan janji-janji itu pasti menjadi kenyataan. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu, kami seringkali putus asa dan hilang pengharapan. Terima kasih karena sabda-Mu yang melawat kami hari ini. Kami datang ke hadapan Tuhan bersama-sama dengan mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya secara fisik. Mereka yang mungkin tergoda untuk tidak kuat lagi memasuki hari-hari depan dan mulai meragukan janji Tuhan. Jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Bersama-sama Ibu Nadeak, Bapak Edi Kemur, Ibu Edi Sobari, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Hari-hari panjang dan hari-hari berat sudah dilewati bersama-sama Tuhan. Jangan lepaskan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Yati Kairupan, Ibu Teti Tobing, Ibu Eno, Ibu Sukandar. Nyatakanlah kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, tuntun mereka perlahan-lahan, khususnya mereka yang lemah tubuh di senja usia. Biarlah mereka senantiasa kuat walaupun secara fisik mereka lemah. Dari sudut iman mereka tetap kuat, yakin akan janji Tuhan. Iman mereka tidak goncang. Kesembuhan yang kami dambakan Tuhan tolong supaya bisa menjadi kenyataan. Buat Bapak dan Ibu dosa yang di Semarang, nyatakanlah kasih sayang-Mu. Berkati, berikanlah kekuatan dan kesembuhan, sehingga
persekutuan yang kami dambakan bisa menjadi kenyataan. Kami berkumpul lagi, beribadah, bersekutu dan muliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Pak Ferdi Kotambunan yang juga sudah melewati hari-hari yang sulit. Datanglah ya Tuhan, berikanlah kepada iman yang teguh. Berikanlah kemampuan kepada semua orang yang mendampingi agar mendampingi dan penuh kasih sayang. Sehingga kehadiran mereka adalah kehadiran, kesejukan, perhatian, dan kepedulian. Kami berdoa buat keluarga Monio. Tuhan, perkara besar telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Berikanlah ketabahan, berikanlah kekuatan, hidup harus berjalan terus. Mampukanlah mereka untuk melangkah tanpa orang yang mereka sayang. Rencana mereka untuk kembali ke Jakarta, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Raung. Nyatakanlah kasih sayang-Mu sehingga kesembuhan yang didambakan bisa menjadi kenyataan. Kami datang, kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat-Mu, Jemaat GPIB Anugerah. Di hari-hari yang berat dan hari-hari yang sulit di sekeliling kami karena COVID-19, Tuhan tolong supaya semangat kami dalam melayani tidak kendur. Tolong kami agar kami terus-menerus beriman kepada kasih sayang Tuhan. Tolong kami agar menerobos semua tantangan-tantangan dan kesulitan ini jauh ke depan. Kami melihat ada hari-hari indah, janji-janji manis yang sudah Tuhan siapkan bagi anak-anaknya. Kami berdoa untuk alat-alat Tuhan yang sudah Tuhan pilih, para presbiter, pelkat, karyawan di kantor gereja. Tuhan tolong, pakailah kami sebagai alat-Mu. Inilah kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Pakailah kami, sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa buat panitia pembangunan dengan bermacam-macam tantangan, dan bermacam-macam kesulitan yang sudah dilewati dan dijalani. Hari depan adalah misteri, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan berkarya. Dan Tuhan akan menyertai anak-anaknya. Semua mereka yang telah berkorban, perasaan, pikiran, dana, daya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka sehingga berkat-berkat Tuhan senantiasa datang dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya yang masih punya nurani, berjuang sekuat tenaga untuk membawa bangsa ini menuju hari esok yang sejahtera, membebaskan bangsa ini dari bencana COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah lewat kasih sayang Tuhan, karya-karya mereka menjadi nyata di dalam kehidupan kami sebagai bangsa. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu kami penuh dengan dosa, ampunilah kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami. Seberangkanlah kami semua, kami dengan keluarga kami dengan orang-orang yang kami sayang, kami dengan gereja dan jemaat kami dengan bangsa dan negara kami, menuju hari esok yang lebih sejahtera dan berbahagia. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajakan persembahan. Saatnya jemaat menyampaikan persembahan tulus penuh sukacita, penuh rasa syukur kepada Tuhan, dan kerelaan menopang pelayanan gereja dalam perluasan misinya di dunia ini. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12-13. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita. Jemaat kita melantunkan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 365B, bait pertama sampai dengan ke-6. Jemaat diundang untuk berdiri, marilah menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah sumber segala berkat, terimalah pemberian dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudara, Majelis Jemaat GPIB Anugerah di DKI Jakarta telah siap melakukan ibadah minggu mulai tanggal 1 November 2020 dengan tatanan baru atau yang biasa kita kenal dan sebut dengan New Normal. Dengan adanya tatanan baru, maka jumlah jemaat yang mengikuti ibadah akan dibatasi jumlahnya karena posisi duduk akan diatur sesuai dengan aturan sosial atau physical distancing, yaitu berjarak 1,5 meter. Sehingga kapasitas yang bisa ditampung oleh gedung gereja kita GPIB Anugerah adalah 52 orang. Bagi jemaat yang sehat dan memenuhi kriteria, dapat mendaftarkan diri 2 hari sebelum hari H melalui formulir online yang akan didistribusikan oleh masing-masing koordinator sektor. Jika sudah memenuhi kuota 52 orang, maka pendaftaran akan ditutup. Nah, saudara-saudara, untuk selanjutnya, apa saja protokol yang harus kita taati? Jemaat dapat mengikuti panduan video simulasi protokol kesehatan berikutnya. Sebelum menghadiri ibadah di gedung gereja, jemaat diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran online yang dibagikan di setiap sektor. Pendaftaran akan ditutup 2 hari sebelum hari H atau ketika sudah mencapai kuota 52 orang. Jemaat yang tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah di gedung gereja adalah sebagai berikut. 1. Berusia di atas 50 tahun, terkecuali bagi presbiter yang bertugas. 2. Merasa kurang sehat. 3. Memiliki penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, kanker, hipertensi, radang paru, autoimun, dan penyakit sejenis lainnya. 4. Ibu hamil dan ibu menyusui. 5. Anak-anak Pelkat Pelayanan Anak dan Persekutuan Taruna. Bagi jemaat yang belum dapat beribadah di gedung gereja, dapat mengikuti ibadah online di channel YouTube GPIB Anugerah DKI Jakarta. Jemaat yang hadir di gedung gereja diharuskan untuk mengukur suhu tubuh di depan pintu gerbang gereja. Jika suhu tubuh yang diukur memenuhi syarat, maka petugas Satgas akan memandu untuk melakukan step yang berikutnya. Selanjutnya, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir di wastafel yang sudah disediakan. Dan kemudian petugas Satgas akan mengarahkan jemaat menuju ke meja pendaftaran ulang di depan pintu utama gereja untuk dicek ulang berdasarkan formulir online yang sudah diisi. Jika terjadi antrian di meja pendaftaran, maka jemaat diharuskan berdiri di tempat antrian yang sudah disiapkan oleh petugas Satgas dengan tetap menjaga jarak atau physical distancing. Setelah dipastikan nama jemaat ada di dalam daftar ibadah minggu tersebut, maka selanjutnya petugas akan menginformasikan nomor tempat duduk dan mempersilahkan untuk masuk. Sebelum masuk ke dalam gedung gereja, jemaat diharuskan mencuci tangan kembali dengan menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia di gereja.
Presbiter bertugas akan membantu mengantarkan jemaat ke tempat duduk sesuai dengan nomor yang diberikan oleh petugas. Jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan. Selama masa pandemi COVID-19, salam presbiter dengan jemaat tidak dapat dilakukan sebagaimana biasanya. Presbiter dan pendeta memberikan salam presbiter dari depan mimbar dalam bentuk salam namaste. Pada saat memberikan persembahan, jemaat diharapkan sudah mempersiapkan uang persembahan yang diletakkan di dalam amplop sejak dari rumah. Kantong persembahan tidak akan diedarkan, tetapi jemaat dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang diletakkan di depan, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh presbiter bertugas dengan tetap menjaga jarak. Setelah ibadah selesai dan jemaat bersaat teduh, presbiter bertugas akan mengarahkan jemaat untuk keluar gedung gereja melalui pintu keluar yang sudah ditentukan oleh petugas Satgas sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Sebagai informasi tambahan bahwa penyemprotan disinfektan di dalam gedung gereja dilakukan sebelum dan sesudah gedung tersebut digunakan. Demikianlah informasi ini disampaikan melalui video simulasi tadi untuk dapat dimengerti dan terutama diterapkan oleh seluruh jemaat GPIB Anugerah DKI Jakarta supaya kita semua tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup dan kerjamu. Ingatlah selalu firman-Nya yang berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.